Hari ini langsung Ibu Vivi Vijaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Awal. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini, Pak Aptas, ya. Ya, terima kasih Pak Wino atas kehadirannya di tempat ini untuk mendampingi Pak Aptas dalam mengikuti evaluasi rancangan aktualisasi. Ya, kehadiran mentor adalah sangat awal kita keluar Pak mentornya. Ya, sambil ini ya. Ya, baik. Sambil tunggu nanti kita ini. Oke, Pak Aptas seperti disampaikan tadi bahwa Bapak diberi waktu secara keseluruhan 45 menit, 10 menit untuk memaparkan rancangannya, dan sisa waktu yang lain adalah untuk mendengarkan saran masukan dari mentor, penguji, dan coach. Silakan, dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aptas Jihad, Sarjana Teknik. Jabatan saya di unit kerja yaitu Pengawas Fisik Permukiman. Unit kerja saya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, instansi pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong. Berikut judul rancangan aktualisasi saya itu melakukan update peta dan 7 indikator kawasan kumuh menggunakan aplikasi berbasis GIS. Tugas dan fungsi saya di dinas yaitu ada 6. Yang pertama, menerima dan menginventarisasi data pekerjaan pada bidang kawasan permukiman. Kemudian mengklasifikasikan data pengawasan pada pekerjaan di kawasan permukiman, menelaah dokumen pekerjaan pada kawasan permukiman, mengawasi pelaksanaan pekerjaan pada kawasan permukiman, kemudian memeriksa, mengevaluasi, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan pada bidang kawasan permukiman, dan yang terakhir membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan laporan ke atasan atau pimpinan. Adapun identifikasi isu atau masalah yang ada di instansi, itu ada 3. Yang pertama, belum adanya pusat data yang memuat keseluruhan data dasar instansi terkait informasi perumahan dan kawasan permukiman, khususnya pada bidang kawasan permukiman. Yang kedua, belum adanya data mengenai panjang total jalan lingkungan permukiman yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan yang terakhir, kurangnya update data terkait luas wilayah dan 7 indikator kawasan kumuh. Untuk penetapan isu, di sini saya menggunakan analisis kriteria isu menggunakan APKL. Dari ketiga isu ini, maka diperoleh bahwa isu nomor 3 yang akan saya angkat dengan perolehan nilai total 17 poin. Berikut adalah causal map yang saya buat. Di sini terkait kurangnya update data pada 7 indikator kawasan kumuh disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, luas kawasan kumuh tidak update yang disebabkan karena peta kawasan kumuh tidak dilakukan pengupdatean. Penyebabnya adalah karena tidak adanya tenaga ahli yang bisa dipergunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian penyebab yang kedua yaitu 7 indikator kawasan kumuh tidak lengkap. Ini penyebabnya adalah kurangnya informasi atau data. Ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kurang maksimalnya penggunaan jaringan telekomunikasi. Penyebab yang ketiga yaitu keterbatasan SDM ASN tentang GIS.
Penyebabnya karena belum adanya pelatihan GIS untuk meningkatkan kompetensi diri ASN. Yang terakhir itu kurangnya pemahaman mengenai Permen PUPR nomor 14/PRT/M tahun 2018 yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait permen tersebut. Ini merupakan tabel penyebab dan pemecahan masalah pada penyebab yang pertama, yaitu luas kawasan kumuh tidak update, maka pemecahan masalah yang saya angkat yaitu pembuatan kembali poligon kawasan kumuh untuk mendapatkan luasan terbaru. Kemudian yang kedua, 7 indikator kawasan kumuh yang tidak lengkap. Pemecahannya itu melakukan update peta dan 7 indikator kawasan kumuh menggunakan aplikasi berbasis GIS. Keterbatasan SDM ASN tentang GIS, pemecahan masalahnya yaitu mengikuti pelatihan atau mempelajari tentang GIS secara otodidak melalui YouTube maupun media lainnya. Kemudian pada penyebab yang keempat, kurangnya pemahaman mengenai Permen PUPR nomor 14 tahun 2018. Pemecahan masalahnya itu dapat berupa membuat surat permohonan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah untuk difasilitasi tentang sosialisasi kembali Permen PUPR tersebut. Gagasan kreatif untuk menangani permasalahan diangkat yaitu pada poin kedua, melakukan update peta dan 7 indikator kawasan kumuh menggunakan aplikasi berbasis GIS. Gagasan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang bernama ArcGIS, yang mana pada aplikasi ini kita bisa menampilkan semua data-data terkait 7 indikator dalam kawasan kumuh, serta dalam penanganan kawasan kumuh yaitu berupa data grafis dan data atribut. Jadi fungsi aplikasi ini memudahkan kita untuk mengolah data spasial yang bereferensi geografis. Kemudian untuk data atributnya dia dapat data berupa data RTLH, data panjang jalan, dan kemudian data drainase serta foto lokasi yang sudah berbasis geografis. Tujuan gagasan ini adalah agar data terkait kawasan permukiman kumuh dapat selalu diupdate dan semua data tersebut dapat diolah ke dalam satu database dan dapat ditampilkan pada aplikasi ArcGIS. Kemudian manfaat dari gagasan ini untuk memudahkan dalam melakukan penilaian atau scoring kawasan kumuh setiap tahunnya, kemudian untuk memudahkan dalam pengolahan informasi guna menyusun dokumen-dokumen terkait rencana pola penanganan kawasan kumuh untuk kedepannya. Ya, ini adalah tabel rencana aktualisasi yang sudah saya buat, Ibu. Terdiri dari 4 kegiatan. Ya, untuk kegiatan pertama, tahapan kegiatannya itu ada 3. Pertama, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor. Keterkaitan dengan core value-nya itu harmonis dengan penguatan nilai saling menghargai. Kemudian tahapan kedua, mengumpulkan data citra satelit kawasan kumuh. Keterkaitan core value-nya kolaboratif, penguatan nilai bekerja sama. Kemudian tahapan yang ketiga, melakukan digitasi citra dengan membuat file SHP poligon dan poin. Keterkaitan core value-nya yaitu kompeten, penguatan nilainya ahli di bidangnya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, tahapan kegiatannya ada 2. Yang pertama, mengumpulkan data terkait 7 indikator kawasan kumuh pada seksi-seksi di bidang kawasan permukiman dan pada bidang lainnya yang terkait. Kemudian melakukan identifikasi data terkait 7 indikator kawasan kumuh. Adapun keterkaitan core value-nya itu kolaboratif dan kompeten dengan penguatan nilai, kerjasama yang sinergis, kemudian kinerja yang terbaik. Pada kegiatan yang ketiga juga memiliki tahapan kegiatan 2. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor dengan keterkaitan core value-nya harmonis, penguatan nilainya itu suasana kerja yang kondusif. Kemudian tahapan yang kedua, melakukan pengolahan data ke dalam aplikasi ArcGIS. Keterkaitan core value-nya itu kompeten dengan penguatan nilai ahli di bidangnya. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, dengan tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor. Keterkaitan core value-nya itu harmonis, penguatan nilainya menghargai perbedaan. Kemudian melaksanakan sosialisasi.
keterkaitan core value-nya itu orientasi pelayanan dan kompeten dengan penguatan nilai mencapai kepuasan terhadap rekan-rekan yang saya berikan sosialisasi dan ahli di bidangnya. Berikut adalah jadwal tentatif aktualisasi yang saya buat. Jadi di sini pada minggu pertama Mei itu berdasarkan pengumuman bahwa minggu pertama kita libur panjang sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan aktualisasi. Jadi mungkin mulai besok sampai minggu pertama Juni. Di sini yang lebih banyak waktunya digunakan itu pada kegiatan ketiga, pengolahan data dan informasi terkait 7 indikator pengawasan hukum. Karena di sini sudah dilakukan pengolahan data sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam kegiatan pengerjaannya. Sekian Ibu, Bapak, dan terima kasih. Baik, silakan di stop share-nya Pak Atas. Baik, demikian tadi pemaparan rancangan aktualisasi nilai dasar ASN dari Pak Muhammad Atas Jihad. Selanjutnya kami minta penguatan dan saran masukan dari mentor. Silakan Pak Maskur. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Kepada para instruktur selaku penguji, pada pagi hari ini kepada staf CPNS, Saudara Atas, pada prinsipnya perlu kami informasikan bahwa di Kabupaten Parigi Motong, sejak berdirinya DPKP sampai hari ini, kami masih melakukan pemutahiran data secara terus-menerus agar lebih update. Untuk itu, dengan adanya pelatihan dasar CPNS, dalam hal ini staf DPKP, khususnya staf bidang kawasan permukiman, Saudara Atas. Oleh karena itu, kami selaku kepala bidang dan sekaligus sebagai mentor dari ASN ini sangat mendukung rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dengan judul melakukan update peta dan 7 indikator kawasan kumuh menggunakan aplikasi berbasis JIS dengan alasan terbacanya data yang lebih akurat dan cepat serta simpel. Kemudian lebih memudahkan dalam merumuskan program-program untuk pengentasan kawasan kumuh karena DPKP bisa lebih fokus pada program-program yang sifatnya prioritas. Terkait dengan apa yang telah dipaparkan oleh CPNS Saudara Atas Jihad ST, saya kira kami selaku mentor sangat mendukung dan berharap mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta instansi terkait. Saya kira itu saja apa yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Pak Askur atas saran masukannya. Dan selanjutnya saran masukan dari penguji. Silakan Ibu Patino. Baik, terima kasih Ibu Koci yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga pagi ini kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Pak Maskur, salam kenalin Pak Maskur, walaupun cuma melalui via Zoom ya. Ya, baik juga untuk Pak Aptas ya. Bersiap-siap ya. Sudah siap Pak Aptas? Suaranya tidak keluar Pak Aptas. Ya, sudah Bu.
Sudah siap, amin. Ya, insya Allah. Baik, pertanyaan pertama, Pak Aptas. Pertanyaan ini, saya ingin mendapat penjelasan dari Pak Aptas ya. Apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini, dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3? Silakan, Pak. Baik Ibu, latar belakang dari judul yang saya angkat ini yaitu terkait dengan kondisi bahwa tahun kemarin, tahun 2021, kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah melakukan update data terkait kawasan kumuh. Cuma kita masih ada kekurangan mengenai peta kawasan kumuhnya. Jadi peta kawasan kumuh ini masih kami pakai berdasarkan tahun 2015 SK terdahulu. Jadi untuk petanya kami belum melakukan update karena kemarin masih ada keterbatasan anggaran untuk penggunaan pihak ketiga selaku tenaga ahli pada bidang GIS. Kemudian untuk 7 indikator kawasan kumuh itu juga kami akui masih kurang detail dia punya data, Bu. Karena contohnya untuk data RTLH saja kita untuk kawasan kumuh belum memiliki data BNBA, itu by name by address, sehingga masih total rumah tidak layak huni secara total, namun belum secara rinci siapa-siapa pemilik dari rumah yang masuk dalam kawasan kumuh. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, yaitu ini saya ambil Smart ASN, Bu, terkait di digital skill, di mana di sini saya mencoba mengembangkan kompetensi diri saya sendiri untuk secara otodidak menguasai aplikasi berbasis GIS ini, yaitu menggunakan aplikasi GIS yang tujuannya untuk memudahkan pekerjaan kami di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke depan. Seperti itu dari saya, Bu. Baik, kami bisa tangkap. Yang berikut, saya ingin saudara menjelaskan juga untuk kegiatan 4, tahap kedua, saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar berorientasi pelayanan dan kompeten. Coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan. Silakan, Pak. Baik. Untuk tahapan kedua pada kegiatan kedua yaitu tahapannya melakukan Ibu. Pada tahapan untuk kegiatan 4 tahap kedua. Oh, kegiatan keempat tahap kedua. Oh, iya. Tahap kedua. Iya. Berorientasi pelayanan dan kompeten itu. Iya, melaksanakan sosialisasi, Bu, ya. Iya. Iya. Untuk core isunya itu berorientasi pelayanan kompeten. Kompeten ini yang saya masukkan terkait dengan ahli di bidangnya, Bu. Jadi tentunya untuk bisa melakukan sosialisasi tersebut, saya harus menguasai aplikasi ini terlebih dahulu, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada rekan-rekan kerja saya yang ada di dinas, untuk memberikan mereka bahwa apa yang saya maksud dengan sosialisasi ini tersampaikan kepada mereka. Sekian, Ibu. Baik. Iya, bisa diterima. Terus saran saya juga sebagai penguji, coba digali lebih dalam lagi nilai-nilai dasar ASN yang ada. Mungkin saja masih ada yang bisa dimasukkan, Pak Aptas. Terus saran saya juga untuk tahapan konsultasi dengan mentor, dijadikan satu saja di kegiatan pertama. Kan ada itu yang kegiatan pertama konsultasi, tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan atasan. Terus yang di tahapan kegiatan keempat melakukan konsultasi juga dengan mentor. Iya.
Ada di situ. Terus yang kegiatan 3 melakukan konsultasi juga. Iya. Jadi kalau boleh sebagai disatukan saja ya di kegiatan pertama. Oh, siap, Ibu. Cuma begini, Bu. Boleh? Karena ini untuk tiap tahapan kan Ini saya kalau boleh. perlu mengumpulkan terus mengidentifikasi. Itu hasil identifikasi yang saya lakukan perlu saya konsultasikan dulu ke mentor. Bagaimana itu? Ini kalau boleh sayang. Oh iya, siap. Iya toh? Iya ya. Terus ya. Itu kalau boleh. Siap, Ibu. Dicatat saja. Terus selanjutnya untuk penulisan dan tata letak saya serahkan kepada kepada Ibu Vivi yang jelaskan ini. Karena ini adalah suatu tulisan ilmiah dan saran saya juga sebaiknya kegiatan 2 dan 3 itu digabung. Serta sebaiknya ada kegiatan yang merupakan evaluasi apa yang telah dibuat. Situ kan Pak pasti ada evaluasi itu kan Pak. Jadi tambah 1 kegiatan evaluasi. Oh iya, siap. Baik, Bu. Sehingga jadi tetap jadi 4 kegiatan kan? Iya. Iya. Catat itu ya. Siap. Oke. Baik. Terima kasih Bu Viv. Cuma itu mungkin saran dari saya penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatinur atas saran masukannya. Jadi Pak Aptas, mungkin Pak Aptas bisa perbaiki gitu ya. Jadi keterkaitan isu dengan agenda 3 itu bukan di gagasannya, tapi isunya. Ya, isunya kenapa kurang update data terkait luas keterkaitan ya? Terkait luas apa ini? Luas wilayah atau apa tadi ya? Dan Iya, itu adalah keterkaitannya dengan agenda 3. Jadi misalnya tentang bagaimana ASN-nya mungkin yang malas gitu ya. Jadi ASN-nya kurang apa dan itu tadi ya. Mungkin dengan smart ASN-nya sudah baku gandeng di situ. Itu kemudian yang seperti disampaikan oleh Ibu Fatinur tadi saya sepakat bahwa kegiatan 2 itu jadikan satu dengan kegiatan ketiga karena itu kan satu rangkaian saja, jadi habis mengidentifikasi kemudian diolah gitu ya. Jadi itu merupakan dijadikan satu kegiatan tahap-tahapannya. Kemudian keterkaitan nilai mungkin Bapak bisa lebih dalami lagi bagaimana keterkaitan nilai. Misalnya tadi waktu sosialisasi kompeten itu mungkin membantu orang lain belajar. Jadi sikap perilakunya adalah membantu orang lain belajar, bukan Bapak meningkatkan tapi membantu orang lain belajar. Karena Bapak menginformasikan, ya, jadi membuat orang lain juga jadi paham tentang apa yang Bapak maksud itu. Jadi silakan diperbaiki lagi itu. Kemudian ya yang konsultasi. Saya rasa 1 kali konsultasi Bapak sudah harus mencakup apa kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga tidak banyak buang-buang waktu. Jadi Bapak sudah sampaikan apa yang mau dibuat, sosialisasi itu kapan, sasarannya siapa. Itu waktu konsultasi pertama itu sudah net semua gitu ya. Jadi tidak perlu bolak-balik. Siapa tahu mentornya sibuk gitu, Bapak kurang tunggu-tunggu mau konsultasi terus gitu ya. Sebaiknya konsultasi itu betul-betul memang di situ bagaimana Bapak diskusi dengan mentor, bagaimana nanti pelaksanaan sosialisasi, bagaimana apa yang Bapak mau lakukan gitu ya. Dan kemudian betul ditambahkan nanti 1 evaluasi, silakan tahapannya apa saja, mengevaluasinya dengan cara apa. Ya, silakan Pak Aptas ya diperbaiki nanti itu yang menjadi saran masukan dari mentor, penguji dan coach. Dan catat Pak, dan catat ya. Bu, iya, sudah saya catat. Ya, kalau dicatat saya lupa juga nanti. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya, terutama Pak Maskur. Insya Allah kita ketemu lagi Pak 1 bulan ke depan untuk mendampingi Pak Aptas dalam laporan ya aktualisasinya. Jadi dan mohon dibimbing selama aktualisasi supaya mereka menjadi ASN yang profesional. Baik, dengan demikian berakhir sudah pemaparan rancangan aktualisasi nilai dasar ASN dari Muhammad Aptas Jihad. Semoga tetap sehat Pak, jaga kesehatan dan tetap semangat, lancar apa yang sudah direncanakan berjalan dengan baik. Jangan lupa dilaporkan tiap minggu, diupdate di LMS hasil aktualisasinya.
dan ditambahkan analisis dampak jika nilai tidak diselesaikan. Juga keterkaitan dengan agenda 3 dijelaskan nanti di dalam setiap kegiatan keterkaitan dengan agenda 3 dijelaskan, gitu ya. Ya, baik. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vivi selaku coach dari peserta Pak Muhammad Aptas. Terima kasih juga Bu Penguji, Bu Fatinur, dan terima kasih juga kepada Pak Maskur selaku mentor atas saran dan masukannya, bimbingan kepada saudara kita Pak Muhammad Aptas. Selamat ya Pak Aptas atas ujian rancangan pada pagi hari ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu, mohon izin kepada Pak Maskur dan Pak Muhammad Aptas, saya kembalikan lagi ke ruang utama ya.